Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena melihat tinggal beberapa hari kita akan kemasukan bulan suci Ramadan, maka pada kesempatan yang mulia ini kami akan membahas sedikit inti-inti yang terkait dengan bulan Ramadan tersebut, yang mudah-mudahan ini bermanfaat wabil khusus untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi setiap perkara itu wajib kita mengetahui ilmunya, yakni minimal kita mengetahui syarat, kemudian yang kedua adalah rukun, kemudian yang ketiga adalah perkara yang dapat membatalkan perkara tersebut. Nah, maka yang pertama yang akan kami bahas di sini adalah yaitu perkara atau syarat sahnya orang berpuasa. Ya, faqala al-mufakkir rahimahullah tabaraka nafa'ana bi ulumihi bi ulumi masyayikhina fid daraini amin. Tsumma qala syurutu sihhatis shaumi, syarat-syarat sah puasanya itu wahia arba'atun, yang jumlahnya ada 4 ya. Ai idza tawaffarat hadhihi syurutu sahhas shaum. Apabila sempurna terpenuhi semua syarat-syarat ini semuanya, maka bisa dikatakan sahlah puasanya seperti itu. Apabila kurang satu saja, maka sudah dipastikan bahwa puasanya itu adalah tidak sah. Ini yang dikatakan dengan syarat sah puasa. Yang pertama adalah al-islamu. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang pertama ya, fayustaratu ayyakuna musliman jami'an nahari. Maka disyaratkan untuk sahnya puasa itu harus dalam keadaan beragama Islam, ya, jami'an nahari, pada seluruh harinya tersebut, yaitu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di sana harus full, dia itu dalam keadaan Islam. Falau irtadda lahdzatan wahidatan, apabila di siang harinya itu pernah dia itu naudzubillah murtadlah sebentar, walau lahdzatan wahidatan, walaupun hanya sebelah saumuhu, maka batallah puasanya. Ini harus diperhatikan sekali. Kita harus mengetahui mana sih perkara yang dapat mencederai keimanan kita, ya, yang menyebabkan kita itu menjadi murtad itu naudzubillah, harus pelihara sekali, ya. Maka apabila satu saja, sebentar saja kita itu murtad, maka sudah batal puasanya. Maka ini perlu lagi kita gali ilmu-ilmu yang terkait yang menyebabkan ya iman kita itu keluar naudzubillah atau dikatakan murtad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-aqlu, ialah berakal. Fayushtaratu ayyakuna aqilan mumayyizan jami'an nahari. Disyaratkan dia itu dalam keadaan berakal atau mumayyiz jami'an nahari, pada seluruh siangnya itu. Ya. Falau junna walau lahdzatan wahidatan batala shaumuhu, apabila gila sebentar saja, ya, 1 detik aja misalnya gila di sana, maka batallah puasanya. Harus semua siangnya itu. Semua siangnya itu harus dalam keadaan berakal. Apabila gila, maka batallah puasanya. Wasukru, dan adapun ayan ataupun mabuk, fasayati tafsiluhu fi mubtilatis shaumi, maka nanti akan dijelaskan ya perinciannya di bab perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Jadi intinya, berarti kalau seandainya ayan ataupun mabuk, ya tidak apa-apalah mabuk sebentar, dengan syarat mabuk tidak sengaja, atau dalam keadaan misalnya
ayan sebentar itu tidak dapat membatalkan puasa. Khusus gila sebentar baru membatalkan puasa. Yang insya Allah nanti akan dijelaskan. Maka ikuti saya ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah an-naqa'u minal haidi wan nifas, yakni suci daripada haid dan nifas. Fayustaratu an takunal mar'atu tahiratan jami'an nahari. Maka disyaratkanlah seorang perempuan itu dalam keadaan suci seluruh harinya itu. Falau hadat fi akhiri lahzatan minan nahari batala saumhu. Apabila ada perempuan yang haid, nah di akhir harinya itu, nah walaupun hanya sebentar, batala saumuhu, maka batala puasanya. Bayangkan coba dari pagi, dari setelah subuh dia itu menahan, sampailah mau berbuka puasa, ternyata di sana tinggal 1 menit misalnya ya, keluarlah darah ketika itu ya, keluar darah haid, maka batal enggak puasanya? Batal puasanya di sana. Tapi dapat pahala apa enggak? Ya tentu sih dapat pahala, karena Allah itu tidak menyia-nyiakan amalnya. Tapi tidak dapat pahala puasa itu sendiri. Pahala yang dia dapat adalah pahala imsak, ya pahala menahan. Nah karena batal puasanya, maka nanti di hari yang lain wajib hukumnya dikodok. Nah, seperti itu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah wa kadzalika law tahurat asna'ahu walakin yusannu lahal imsak. Nah begitu juga apabila suci di awal-awalnya, suci di awal-awal, di pertengahan siangnya. Ya, pertengahan siang dia itu dalam keadaan suci. Nah, setelah haid sucilah. Nah, misalnya zuhur dia itu dalam keadaan suci. Nah, maka dia itu sunnah hukumnya menahan dia ya. Nah, tapi bukan arti puasa. Kalau puasa haram. Nah, seperti itu karena pernah dia itu haid di siang harinya. Nah, ketika zuhur lah dia itu suci lah di sana ya, maka disunnahkan dia itu menahan, jadi dapat pahala menahan seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah al ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaumi. Nah kita itu yakin ya, mengetahuilah bahwa puasa yang akan kita laksanakan itu memang benar-benar sudah waktunya untuk berpuasa. Jadi tidak dalam keadaan ragu. Nah, ay ya'lama annal yawmal ladzi yuridu an yasumahu yasihu fihi shaumu. Nah, seperti yang tadi dijelaskan itu, dia mengetahui puasa yang akan dilaksanakan besok itu yang memang benar-benar boleh seseorang itu untuk berpuasa. Bi alam yakun minal ayyamil lati naha anis siyami. Nah, sekiranya dia itu tidak menganggap di hari-hari tersebut adalah hari yang dilarang untuk melakukan puasa ya. Anggap contohnya saja misalnya, nah maka di awal-awal puasa itu di tanggal 29 Sya'ban ini nanti ya, 29 Sya'ban itu kan ru'yatul hilal di sana. Nah, kita menunggu di sana. Nah, setelah tanggal 29 kita besoknya itu nggak tahu besoknya itu apakah tanggal 1, apakah tanggal 30, kan kita nggak tahu. Nah, akhirnya dia itu coba-coba aja, ada saya niat misalnya nawaitu sauman, padahal dia itu dalam keadaan tidak tahu besoknya itu apakah hari tanggal 1 apa tanggal 30, nggak tahu. Nah berniatlah di sana. Yang walaupun sudah berniat, yang walaupun dalam keadaan tepat, seandainya ya tepat, ternyata besoknya itu beneran pada orang puasa, tapi dia itu niatnya itu dalam keadaan tidak tahu ya, asal-asalan, maka itu juga tidak sah. Nah artinya harus mengetahui lah. Maka kita menunggu pengumuman ya dari menteri agama, itu sudah biasa. Kita tunggu dulu pengumuman dari menteri agama. Ketika sudah dinyatakan misalnya besok tanggal 1 Ramadan, maka di sanalah baru kita